ya, karena hari ini Unity Camp-nya nggak ada Unity-nya. Nah, kan waktu itu kita udah pernah post di Insta Story kalau kita mau bikin konten spesial unboxing sesuatu di Unity Camp. Nah, yang waktu itu di sini nih. Nah, sekarang biar lebih enak, biar lebih rame lagi, kita panggil dulu ya Unity-nya. 1, 2, 3. Pokoknya hari ini seru banget, ramai banget kita kontennya. Yes. Pasti unit-unit juga penasaran kan? Siapa sih orang-orang di balik konten-kontennya Unity gitu? Iya. Betul. Dan siapakah editor ganteng kita? Nanti kita akan jelas. Belum. Briefingnya masih panjang, gue belum ngomong. Ntar dulu dong. Siapakah yang selalu ngemimin di akun sosmed Unity? Terus juga siapa yang bikin Unity Camp jadi lebih berwarna? Sudah ada orang-orangnya di sini. Boleh dikenalin dulu kakak satu-satu, namanya siapa? Ayo Hai, aku Vero di tim ini, di tim konten itu sebagai Head of Creative and Content. Halo, aku Arif sebagai Digital Eksekutif yang pegang untuk ads-nya konten-konten sosmednya Unity. Halo, saya James. Halo, aku Rizal, aku editor di tim One ID. Editor ganteng 1, senior. Iya, editor ganteng senior. Halo, aku Evita sebagai graphic designer. Halo Vita. Bukannya temennya Baby. Waduh. Fun fact-nya kayak Vita tuh juga jadi cameo di Baby di sini nih. Tuh, lihat tuh. Sini aja dah. Nah, lanjut. Halo, aku Bowo, aku videographer editor di One ID. Editor ganteng 2. Junior. Dia juga berperan di FTV. Yes. Halo, aku Mario, aku sebagai creative producer dan juga bantu-bantu ngemimin dikit. Aku Satya sebagai videographer editor. Dan kerja lagi. Terakhir nih. Terakhir sebelum perkenalan harus nyanyi dulu. Halo, nama gua Rama. Sebagai videographer di One ID. Itu dia tuh teman-teman, kalau misalkan kalian lihat video YouTube-nya kita di Unity, inilah berkat mereka ini. Makanya kenapa keren. Tepuk tangan dulu. Nah, maka dari itu, karena hari ini kita mau merayakan pencapaian kita, makanya kita mau bareng-bareng sama tim konten juga untuk unboxing apa namanya? Silver Play Button. Oke. Yaudah, kalau gitu sulap dulu ya. Iya. Satu, dua, tiga. Jadi inilah Silver Play Button kita. Jadi ceritanya dulu tuh channel kita namanya One ID Music karena tadinya tuh mau upload konten-konten dari talent lain juga, tapi ternyata konten Unity doang yang diupload. Jadi udah kita ganti aja nama channelnya guys. Nah, jadi gimana perasaannya Pik? Senang sekali, bangga mempunyai semua keluarga ini. Pokoknya makasih banyak buat tim-tim kita yang ada di sini dan semua orang yang ikut berkontribusi di kontennya Unity gitu. Terima kasih. Terakhir Kak Vero, kita mau tanya ke tim kalian. Iya, gimana gimana? perasaannya dari awal udah sama kita sampai sekarang udah hampir 100 dan 200 ya? Ya. Iya, udah. Ada nggak yang mau dikata-katain? Apakah berat hati? Berat hati nggak ya? Yang pasti sih seneng banget karena channelnya ini yang One ID Music terus akhirnya jadi Unity itu kita pegang dari benar-benar nol, dari benar-benar kita bikin channelnya, terus abis itu upload
yang masa training, abis itu ngurusin konten ke Korea, cuman berdua nih sama dia nih. Syutingnya cuman berdua dari tim konten yang berangkat waktu itu ke Korea, abis itu dan salah satu tim pertama dari One ID Music sama Unity juga itu Evita nih. Evita salah satu tim pertama dulu Unity. Gimana Fit? Kalau dari aku sebagai graphic designer sih belajar banyak sih dari konten-konten Unity terutama, soalnya apa ya, setiap lagu tuh setiap rilis lagu itu pasti ada KV baru kan, dan dari situ tuh banyak perubahan dan sampai sekarang tuh belajar banyak lah pokoknya. Nah, buat yang ngikutin juga nih, yang dari awal. Rasanya pasti senang banget kan, karena ibaratnya semua jerih payah dari yang awal-awal kita dibentuk, dari perjuangan kita dari benar-benar mereka belum terbentuk sampai ke Korea, gue baru kenal satu-satu dari mereka. Dan semoga tidak berhenti sampai di angka ini aja, perjuangan masih terus berlanjut. Dari semua keringat, entah darah, entah celana baju yang sobek-sobek, entah ada yang luka-luka, ya semoga membuahkan hasil yang baik ke depannya. Amin. Oke, sekarang aku mau nanya dari buat member-member Unity. Konten favorit kalian? Nah, satu-satu dari Farhan ya. Waduh, dari sana aja deh Kak, aku mikir dulu. Lu nggak punya konten favorit sih? Ada banyak banget. Mana? Ya, bubur dedek atau enggak yang kucing atau anjing yang itu tuh, lupa nama judulnya. Itu favorit aku. Ya Unity Camp yang itu. Jajar. Kalau aku Unity Cover Project dan Unity Camp yang waktu itu Anniversary. Kalau aku suka banget konten yang Unity cover, semua cover Unity, dan yang ke Korea. Apa tuh namanya? Road to Unity. Itu suka banget. Aku suka yang Unity Acapella. Terus Kalau kompetitif konten. ya sama konten hari ini karena bareng-bareng gitu. Iya. Ya itu. Kalau aku sih suka MV No Melo karena baru itu MV yang diproduksi oleh tim konten kita. Keren. DOP-nya ini dia. Ini DOP-nya. Lanjut. Kalau aku suka project semuanya sih sebenarnya. Tapi apa ya? Yang keren tuh Unity Cup, keren juga. Terus yang main games tuh ada Bad Jokes dan lain-lain tuh. Ya kalau aku paling suka yang apa ya? Apa tuh? Yang lo makan pedes-pedesan itu sama Haji? Salah. Apa? Aku suka konten di mana kita training karena itu mengingatkan kita perjuangan kita sama. Kalau dari aku banyak sih, dari yang Road to Unity, terus yang Whisper Challenge juga seru banget. Terus ada Unity Cover Project, terus yang apa makan bukan. yang ini adu pedas itu sama Gilang itu juga seru soalnya makan gratis. Banyak sih konten-konten yang seru dari Unity. Oke, kayak yang tadi kita bilang, kita udah kumpulin pertanyaan dari unit di Instagram. Nah, sekarang kita mulai bacain dan jawabin pertanyaannya dari unit. Yo, let's go. Oke, yang pertama aku mau bacain dari Ayla Nisa _ Buat tim konten, gimana kesannya dan seberapa ribetnya kalau lagi bikin konten kayak konten games gitu? Siapa yang mau jawab? Oh, mungkin Bang Editor dulu kali, gimana ngeditnya? Ngeditnya gimana? Iya seru sih, misalnya kalau misalkan buat kayak keributan atau semacamnya gitu kan, itu salah satu tantangan ya, gimana caranya biar bisa memproduksi suatu konten yang menarik buat kalian tonton gitu kan. Terus juga ya mungkin peran-peran mereka di belakang ini yang benar-benar jadi aktor utama buat konten-kontennya gitu kan. Terus tapi di balik itu ada yang paling penting adalah produser kita. Ribetnya karena ada 8 orang aja sih, jadi kita harus bagi-bagi. Yang pertama dulu, yang mana, yang ini gimana, dan yang terpenting sih kita harus samain porsi screen time-nya mereka, masing-masing member tuh harus adil sama semua gitu. Next question ada dari AFTR Malik. Katanya,
apa first impression kakak-kakak tim konten ke masing-masing member? Tuh. First impression berarti gue ikutin dari audisi. Gue masih inget yang pertama kali waktu itu ada bagian rap-rapnya tuh ada si Gilang, ada si Farhan. Gilang tuh masih kalau mama pasti bilang kucel banget. Terus gue inget siapa lagi ya? Farhan karena ada tatonya waktu itu kan. Jadi ada yang nandain lah ininya. Benar-benar pertama kali gue jalan bareng sama semuanya itu di Korea kan. Di Korea itu benar-benar gue mencoba untuk kenalin mereka satu-satu, gimana karakternya, mana yang bisa gue tarik untuk minta tolong, mana yang bisa gue bisa bantu koordinasi untuk, karena ini kan berdelapan pasti kan akan kesulitan untuk komunikasi kan. Tapi di antara mereka ini ada beberapa orang yang gue percaya untuk ngasih tahu untuk yang lain, untuk mengkomunikasikan lagi untuk pesan yang pengen gue sampaikan ke yang lainnya juga. Ada beberapa anak-anak ini yang bisa bantu koordinasi itu. Dari Aji tuh pertama kali ketemu waktu training, pendiam banget anaknya, sendirian kayak nggak punya temen gitu kan. Terus abis itu tapi kesini kelihatan dia tuh kayak adek banget. Gilang tuh salah satu yang berkarakter ya, karena dia udah punya skill dari awal training tuh udah punya skill dance, rapnya juga oke, dan dari semasa training tuh kelihatan menonjol gitu, dan kesini kelihatan juga kreativitasnya tuh makin berkembang. Kalau Ricky sangat soleha, bener-bener deh, yes. Soleh ya, wow, soleh, sangat soleh, karena dari pertama kali ketemu tuh di waktu training dia yang sering jadi imam temen-temennya kalau sholat maghrib gitu. Nah terus pas ke Korea pun itu Ricky bener-bener menjaga apa yang dia makan. Jadi setiap yang dia makan itu komposisinya dia scan dulu pakai Google Translate biar nggak salah makan gitu, dan terjamin bener-bener halal boy gitu kan. Sony nih pertama kali ya pendiam, pemalu, masih bocah banget deh gitu kan. Bener-bener masih bocah banget, dan yang menariknya pertama kali aku ngobrol sama dia tuh aku nanya, nama kamu itu arti apa dari bahasa Jerman ya gitu. Karena Sweatson gitu, kalau di Jerman kan Zweite Son itu anak kedua, kamu pasti anak kedua. Dari situ baru aku ngobrol sama dia. Terus Fenly nih anak yang sangat disiplin, first impression aku. Terus sopan, dan aku punya cerita menarik waktu di Korea. Jadi hari ke-4 apa ke-3 gitu, itu jadwal kita mau syuting di daerah Myeongdong, dan itu kita udah dari semalamnya udah bilang kita syuting berangkat jam 9 ya gitu. Nah Fenly tuh jam 8.15 udah ngetok kamarku. Aku berdua sama Caca waktu itu, timnya One ID juga. Ya ada sih. Ya ini Caca ya. Ya habis itu Fenly udah ganteng, udah cakep, ngetok kamarku, udah bilang, "Kak, kita jadi syuting kan jam 9. Iya jadi gitu. Teman-temannya udah pada siap belum? Ada beberapa Kak yang belum bangun. Ya udah kamu bangunin dulu teman-temannya gitu, biar siap-siap nanti jam 9 kita jalan gitu. Lanjut, Sandi ya. Sandi dari awal training pertama kali aku ketemu tuh aku notisnya suaranya dia. Yang bisa aku kenal suaranya kalau misalnya nggak tanpa ngelihat mukanya itu Sandi gitu. Terus abis itu sejauh ini sih Sandi tuh salah satu yang paling cerdas, member paling cerdas, karena kadang-kadang ide spontannya dia tuh menarik gitu. Cuman anaknya perlu didorong banget gitu. Jadi kalau dia nggak dibilangin ayo dong gitu, dia nggak bakalan mau gerak gitu. Karena kelihatannya kan dia tidur mulu ya gitu. Tapi emang tidur mulu, dan kalau disuruh ngevlog nanti gitu. Vicky tuh pertama kali ketemu first impressionnya, wah ini anak banyak bakatnya gitu, karena pertama training dia langsung ngelit main piano, pemanasan gitu.
Tapi dia salah satu anak yang apa ya, kooperatif dan benar-benar komunikasinya tuh bagus banget Vicky gitu. Oh ya, ayo 8. Satu lagi Farhan. Dari pertama ngelihat Farhan tuh anak ini kelihatannya menonjol banget waktu training. Salah satu yang bisa ngatur gitu, bisa ngelit gitu. Makanya pas masuk Unity pun dia jadi salah satu kakak paling tua dan yang bisa dipercaya buat ngatur adik-adiknya gitu. Itu sih, dan skillnya Farhan dari awal training sampai sekarang udah berkembang jauh banget. Oke, nextnya ada dari Dolvina. Tim konten suka ada kesulitan gak sih buat nyari konten demi memenuhi asupan unit? WK. Ayo dijawab. Kesulitannya enggak sih, karena kita ngerjainnya juga happy ya. Cuman sih kesulitannya itu ngaturin jadwal sama anak-anaknya. Kadang-kadang mereka udah punya jadwal sendiri, jadinya kita nunggu jadwal mereka kosong dulu sama ngumpulin anaknya 8 orang gitu. Kadang-kadang suka ya mencar-mencar gitu deh. Ya, jadi next question dari Nitan Raf DLYH. Katanya, editor ganteng gimana perasaannya ngedit video Unity yang kadang banyak maunya? Aduh, banyak maunya ya. Emang banyak maunya. Bener nggak member tuh banyak maunya kalau desain mau diedit? Nah, sebenarnya kalau banyak maunya kan itu enggak sih, karena kan mereka nggak pernah ngomong ya. Kadang-kadang kan kita cuma dapat materinya dari videographer terus tinggal dapat. Cuman gestur mereka yang sepertinya meminta sesuatu itu, misalkan minta tolong di sini dong, sini. Kan jadi effort ya, yang harusnya cuma edit gini tak. Iya. Tapi itu seru, jadinya emang dari awal ngedit Unity Camp pun juga emang sudah ditargetkan buat ya semakin lama tuh emang semakin seru gitu kan. Jadi emang tujuannya juga biar kalian juga lebih enjoy nontonnya. Terus walaupun durasinya lama, rasanya bisa cepet. Kadang-kadang banyak yang bilang kayak, "Cok, durasinya masih gini doang" gitu kan. Sebenarnya ya emang banyak, cuman biar efektif dan biar lebih menarik aja gitu. Tapi Bang, gue mau tanya, kalau misalkan ada unit yang ngomong naikin gaji editor tuh gimana? Oh, itu setuju sekali. Saya selalu baca itu. Nah, segitu dulu kita tadi jawabin pertanyaan dari kalian. Semoga rasa penasaran kalian bisa bisa terjawab lah ya. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah support kita, unit-unit yang udah support channel Unity. Akhirnya kita bisa dapat achievement baru ya dari YouTube, silver play button. Tanpa kalian yang subscribe kita nggak bakal bisa dapetin ini semua. Yep. Dan juga buat unit mau request kita bikin video apapun, silakan tulis komen di bawah. Itu pasti kita akan baca dan kalau memang memungkinkan kita akan produksi itu segera. Dan juga thank you, jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Thank you once again buat silver play button-nya. Thank you. Bye bye.